tadi juga udah disebutkan sebenarnya bursa karbon itu kan kecenderungannya lebih sell on news lah setelah hari ini diluncurkan tanggal 26. Jadi orang profit taking dan semua juga pada cuan gitu kan. Nah, ini kita mungkin langsung bahas beberapa sektor yang kupikir di kuartal 4 mungkin bisa bergerak seiring dengan suku bunga yang mulai melandai gitu nanti, sama mungkin proyek-proyek berjalan itu properti, konstruksi. Nah, nanti mungkin kalau Billy atau Hans punya ini ya, view tentang sektor itu. Nah, menurut kalian itu dari Billy ya, kayak construction itu kan semua rata-rata kita lihat utangnya gede gitu kan, Bill. Nah, kalau dia mau dapat proyek juga harus kerjain atau terbitin bonds atau loan. Terus udah gitu juga somehow dia bisa cuan ada duit lagi kalau dia divest asetnya, jalan tol dan yang lain. Terus marginnya jadi tergerus dong karena lu bayar bunga, ya kan? Mungkin proyek pemerintah juga lambat bayarnya, setelah proyek selesai baru bayar 1 tahun kemudian. Nah, menurut lo, kalaupun suku bunga turun dan sektor ini memang murah, tapi menurut lo, is it a chance gitu di sektor construction? Ya, construction ya Jok ya berarti ya. Oke, ini sektor kan sebenarnya construction kan kita tahu ini ya, lumayan banyak bad newsnya berkeliaran lah berapa bulan terakhir, terutama kan kita tahu kalau di Big Bang ada Big Four gitu kan, konstruksi juga ada lah gitu kan, geng-gengnya gitu. Tapi kan rata-rata semua ada aja berita yang kurang bagusnya gitu ya. Nah jadi tapi bagusnya sebenarnya sektor yang udah negatif kayak gini semua ya, ibaratnya apalagi Jok yang mau jelek lagi gitu loh, ibaratnya semua berita jelek tuh udah ada gitu kan. Jadi menurut gua udah lumayan price in lah dia banyak sentimen negatif. Cuma balik lagi, ini sekarang sahamnya lagi harus nunggu katalis dulu kan. Kayak tadi lu bilang jual jalan tol gitu kan, segala macam. Tapi menurut gue balik lagi, construction itu related sama yang namanya APBN kan, Jok. APBN related sama yang namanya pemerintah gitu. Nah, pemerintah related dengan apa? Ya dengan ini pemilu kan, Jok. Ini kan pemilu udah tinggal sebentar lagi. Ini udah ini September, gue consider udah mau lewat lah. Sisa Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Jadi kita tinggal punya 4,5 bulan lagi gitu kan sebenarnya. Nah, jadi menurut gue untuk konstruksi kita tetap harus cari tahu sih Jok, nanti program presiden yang baru nih siapa. Kan kita kan pasti punya presiden yang baru gitu kan, nggak mungkin ngulang lagi gitu kan. Nah, jadi itu dulu itu yang harus tahu. Karena buat gue selama itu belum clear, gue rasa orang mau chip in, mungkin kalau short term trading berani lah, even fund mungkin berani gitu. Tapi untuk pasang open posisi long gitu ya, gua rasa belum ini sih Jok, belum waktunya gitu. Karena kenapa? Ya itu tadi gue bilang, uncertainty-nya tuh masih banyak. Sekarang kalau lu tanya siapa yang bakal menang pilpres aja, gue sendiri gue nggak bisa jawab gitu. Ini bukan berarti tadi di depan sini kita nggak bisa jawab ya. Tapi kalau lu tanya pun nggak gampang untuk nebak kali ini gitu. Jadi buat sektor yang butuh certainty buat pemerintahnya siapa atau menurut gue ini sektor harus nunggu nanti sih benar-benar gimana, apakah nanti presiden yang baru bakal ngasih PMN lagi benar-benar construction minded atau gimana, tuh kita harus lihat itu dulu. Tapi kalau lu tanya sekarang sebenarnya udah murah belum? Sebenarnya rata-rata dari panis market udah dalam banget sih Jok menurut gua. Dan semua berita negatif kan udah jelek gitu. Bahkan ada yang suspended 50-an gitu kan, yang katanya bayar utang pakai sahamnya segala macam. Buat gua what can be worse than that? Udah tinggal, menurut gua yang lebih jelek itu ya kalau tiba-tiba misalnya benar-benar gone gitu kan, collapse kayak gitu. Tapi kan ini menurut gua udah benar-benar yang jelek gitu. Jadi sebenarnya di konstruksi sih menurut gua bad news semua mostly udah price in sih, tinggal nunggu katalis growth-nya aja gitu. Ya mungkin kalau misalnya kayak IKN kan yang paling ini Hans, misalnya IKN juga orang sentimen masyarakat di pasar gitu positif gitu. Jadi kayaknya kalau IKN kayaknya semua presiden mungkin nanti siapapun itu tetap jalanin, kesannya kan seperti itu. Jadi ya proyeknya huge gitu sampai berapa ratus triliun. Terus nah itu menjadi penunjang nggak sih nanti ke depan if siapapun presidennya IKN tetap jalan, which is proyek-proyek yang banyak kerjaan IKN tuh menjadi pilihan gitu. Is it, menurut lo Hans itu benar nggak? Itu setuju nggak? Ya sebenarnya kalau lo bilang kita ngomong ini sebenarnya kalau bicara IKN ini kan mandatorinya udah jelas ya Jok ya, siapapun presidennya harus melanjutin ya. Tapi mungkin
concern yang harus menurut gua diperhatiin ya Jok ya. Kalau dulu ya yang ngambil construction-nya eranya Jokowi ini sebenarnya kan dipaksa untuk ngambil Jok ya. Kalau gua lihat ya, akhirnya cash flow-nya mereka, asetnya mereka bahkan itu nggak ada apa-apanya dibandingin mereka punya nilai project ya. Belum lagi kan kadang-kadang mereka itu nggak ngerjain semua, itu masih disubskan ke kontraktor subkontraktor lain ya Jok ya. Nah mungkin itu yang harus di-highlight, ini mereka punya, balik lagi nomor satu, kontraknya mereka berapa banyak mereka bisa secure. Yang kedua, cash flow-nya mereka gimana ya. Jangan sampai kayak kemarin, kalau lu ingat yang Waskita itu kan mungkin salah satu construction yang kontraknya juga lumayan gede Jok ya. Dia mau divestasi berapa banyak pun, tapi sampai sekarang yang dia punya obligasi itu kan sebenarnya masih ada problem juga ya Jok ya. Mereka juga mungkin salah satu cara menyelesaikan obligasi mereka, mereka dapat kontrak baru. Nah ini mungkin lebih prefer kemana yang satu aset atau cash flow-nya lebih bagus ya Jok ya. Kalau dilihat kan lebih ke BTPP ya, dan gue lihat beberapa technical tuh BTPP, Wika, Adi itu mungkin lebih cukup banyak menarik ya Jok ya. Dan kalau lihat IKN ini kan nama-nama besar yang kemarin kalau teman-teman lihat di news itu ada diketuain sama si yang punya Pani juga ya Jok ya. Nah ini mungkin jadi sentimen yang bagus juga. Terus sama besar kayak Ciputra juga ada masuk sana, Pakwon juga ada di sana. Harusnya kalau bicara jadi atau nggak jadi, ya udah pasti jadi Jok. Tinggal kalau yang construction ini cash flow-nya aja. Jangan sampai kejadian kayak kemarin-kemarin ngambil kontrak segitu besar, bangun LRT lah, bangun MRT lah, itu jadi problem di belakangnya Jok. Jadi akhirnya nanti the next presidennya jadi punya PR lagi ya Jok ya. Kalau dia satu periode mungkin selesai, kalau 2 periode berarti kan PR-nya lanjut Jok. Nah ini mungkin situasi politiknya presidennya juga penting juga Jok. Ya, jadi gampangnya kalau mau sektor construction atau properti, pilih yang profit aja, yang pilih utangnya kecil, aman gitu ya. Tinggal lihat valuation. Oke, ini banyak yang tanya tentang Merdeka, gue lihat. Merdeka ini sebenarnya tadi sempat di bawah 3.000. Kalau ranging gua sih biasanya 3.000 terus 34. Nah, itu jual beli sana. Makanya tadi sore sempat gua ngobrol ya sama Hans kayak ini area buy lagi sebenarnya. Tinggal tunggu candle kedua lah gitu. Besok lihat besok. Nah, itu menurut teknik. Oke. Technical wise itu mungkin Billy di offin dulu kali suaranya. Oke, jadi kalau technical wise, gue masih ngelihat ya memang secara risk and reward dia dekat support, itu menarik Jok ya. Kemarin kan kita sempat keluarin untuk Merdeka itu buy di area berapa 3180 something ya. Harapannya itu minor trendnya berhasil, tapi enggak. Nah sebenarnya kalau lu masih betting sama view panjangnya MDKA ya, baterai segala macam, ya menurut gue sooner later akan play out. Tapi balik lagi Jok, ini kan yang namanya sentimen sekarang lebih rame ke ke construction, ya kita ikutin aja. Tapi kalau bicara MDKA secara company harusnya dia solid ya Jok ya. MBMA-nya juga harusnya project-nya akan jalan. Nggak sekarang ya, karena dia lagi buat HPAL dan segala macam ya. Otomatis harusnya exposure ke MDKA juga ada Jok. Tapi balik lagi nih, yang kita bisa jaga sekarang itu benar-benar murni risk and reward Jok, karena turunnya secara structure market dia masih downtrend. Jadi kalau Merdeka time sekarang di area nunggu 2950-an lagi, apa 3.000 kan agak mantul, jadi kita hajar 3.000 aja nih. Mungkin gini strateginya, kalau lu mau masuk barangnya lagi downtrend secara minor, itu lu bisa masuk, itu mungkin nggak mungkin satu harga. Bedanya gini, lu masuk waktu turun sama lu masuk waktu naik Jok ya, harganya mungkin sama, bedanya cuma waktu tunggu aja Jok ya. Nah kalau kita bicara teknikal itu kan harus ada kayak confirmation-nya apa. Kalau lu lihat by technical itu ada gap di area 3610, belum ketutup semuanya. Tapi kalau bicara ini ya, untuk mencapai ini, kalau kita mau betting, harusnya harga sekarang ya, dengan risk kurang lebih 4%, itu menarik. Tapi belum ada reversal. So, strategi lu bisa masuk sekarang untuk initial position, next lu akan masuk lagi waktu dia mulai reversal, atau ada confirmation, mau candle apa segala macam, mungkin lebih safe atau wise. Oke, good point ya. Nah,
Kalau tadi kan relate masih ke mining. Kalau ke Bill ya Bill, ini di saat kondisi gini sebenarnya kan harga oil tinggi. Lu optimis kan? Oil tuh pas bulan ke depan gitu. Ya, apa? Kalau nyambung tadi sebentar yang Hans tadi bilang, memang kayak ini kan sebenarnya yang udah kita bahas minggu lalu juga ya Jok ya. Yang namanya market lagi sekarang lagi nggak kemana-mana. Sebenarnya cara yang salah satunya yang efektif buat nyari iklan di market tuh sebenarnya trading range gitu kan, kayak Merdeka. Lu udah ke 3.000 ke bawah dikit lu beli. Naik 32, 33 atau dikasih bonus 34 ya lu jual dulu gitu, tektokan dulu gitu. Apalagi kan kita tahu sekarang harga nikelnya, gua nggak bilang lagi bearish, sedikit kritis nih kan, biasa di 19 sampai 20.000 kan dia stabil, ini kan udah agak main-main kepala 18.000, jadi mungkin pressure-nya dari situ juga. Sama yang tadi lu tanya soal minyak gitu ya. Minyak sekarang gue lihat tadi sekarang berapa ya coba, tadi gue lihat masih 88, sekarang minyak 8977 yang crude-nya ya, brandnya 9183. Nah memang kalau kita lihat minyak itu salah satu komoditi yang paling kuat, simply karena apa Jok? Karena supply gap-nya tuh bener-bener lagi ini bisa dibilang lagi defisit. Kenapa? Karena OPEC-nya kan bener-bener nge-cut supply banget, sedangkan demand-nya masih oke nih, makanya harga minyaknya mulai naik. Jadi kalau misalnya lu tanya 1 bulan ke depan kayak gimana, again kita nggak bisa prediksi 1 bulan ke depan apa gimana ya teman-teman, karena even yang kelas-kelas kayak Goldman Sachs gitu kan, JP Morgan segala macam, mereka aja ngelihat harga oil aja tuh bisa berubah-berubah gitu, berapa bulan lalu cut, habis itu sekarang naik, baru naik gitu kan. Tapi kalau menurut gua, kita nggak butuh oil tuh harus sampai 95, 100, nggak perlu. Even di harga sekarang 80 sampai 90-an aja, itu aja udah bisa dibilang ini harga yang paling good, Jok. Good buat produsen, good buat supportingnya, ya kan. Dan menurut gua ya kalau ke consumer juga menurut gua masih normal lah. Jadi sebenarnya yang penting oil di harga 80 sampai 90 aja sih, buat gua itu udah bagus Jok gitu loh. Yang penting dengan oil yang stabil ini, kalau kayak gue nih, gue suka yang oil supporting sector, oil 80 sampai 90 exploration itu bakal explode gitu. Jadi harusnya kita santai aja lah gitu. Yang penting selama harga oil segini gitu. Oke. Nah, kemarin kayak melihat kebiasaan indeks kan. Kalau indeks lagi mulai turun, big cap turun gitu, biasanya saham-saham kecil mulai main. Saham-saham kecil tuh hari ini kenyataannya banyak banget yang naiknya baik sampai 35%, terus Dinar 20%, PTMP, Pico, SYID nih kalau kita lihat banyak sebenarnya yang hijau tebel-tebel ya. Nah, kalau menurut lo Hans, lu screening nggak ada mungkin saham-saham yang kecil nih? Kalau tadi kita bilang saham gede kan di ranging area tuh Merdeka cocok gitu untuk kita trading, tapi itu kan model saham big cap. Saham kecil tuh yang bukan di tradingin, pokoknya sekali main kabur biasanya kan gitu kan, udah nggak mau berulang-ulang di dalam situ. Nah, ada nggak yang lagi lu screening, ada potensi nih kira-kira untuk besok atau beberapa hari ke depan gitu? Kalau gua ngacu ke yang kita punya view ya Jok ya, kayak gudang garam itu kan balik lagi ya, view kita ini kan yang kita yang hari ini kejadian itu sebenarnya yang rontok tuh saham-saham yang retail pada suka Jok ya, yang kemarin Ibila segala macam. Nah kalau lihat ya, kita lihat sama-sama ya, saham yang momentum seperti itu jalan paling 1 bulan, 1,5 bulan ya Jok ya, paling lama 2 bulan. So habis itu dia mungkin ganti sektor ya. Menurut gua kayak saham-saham yang under own punya ya, yang orang-orang nggak berasa. Contoh ya kemarin kita bicara construction, ya, ternyata naik ya, PTBP out of nowhere yang naik. Nah kayak gudang garam dan segala macam, Unilever dan segala macam ya, atau mungkin yang dividend play ini orang-orang mungkin kan belum segitu sadar Jok ya. Nah ini mungkin yang saham-saham yang kita bisa lirik. Yang pertama, yang kedua yang kecil-kecil ya ada aja gua lihat kayak ISSP itu ya juga turunnya sampai kemana sih, karena fund juga nggak mungkin punya banyak Jok ya. Terus kalau lu lihat yang CPO ya mungkin fund juga belum masuk banyak juga Jok ya. Kalau kemarin ya lu lihat kayak Auto lah, semua Auto lah, Dharma lah, SSMS itu udah terbang-terbang, hari ini berapa minggu ini udah mulai melempem kan. Nah, mungkin orang udah mulai merasa ini kemahalan Jok, harusnya harganya udah price in ya. Walaupun ya secara target valuasi belum sampai sekarang,
nanti kedepannya bisa aja sampai. Untuk sekarang sih menurut gue cari yang satu Q-nya bagus, dalam artian dia naik, yang kedua yang mungkin under own ya, atau yang tiga yang terakhir yang fun itu mungkin nggak banyak, yang terakhir tuh yang asingnya nggak banyak Jo, which is mid to small cap menurut gue ya. Oke, nah tadi selain ISFP lu spill ada lagi nggak? TBLA juga menurut gue masih naik ya. Oke. Ini sembari kita masukin order buat besok nih. Oke. Kayak advance order. Advance order benar ya, diterima lengkap nih order advance ordernya. Oke, apalagi Hans yang lu mau spill? Lu lagi lihat apa sektor yang menarik? Bukan yang menarik, maksudnya stock pick yang menarik lagi, yang di luar mungkin small cap, yang big cap juga nggak apa-apa. Ini kita butuh inspirasi nih. Kalau yang kecil-kecil mungkin ya, balik lagi yang kecil-kecil ya, perhatiin turnover-nya juga ya Jok ya. Kayak Molly itu juga menurut gue lagi pullback. Ya agak dalam ya, tapi harusnya harga-harga sekarang dia belum break dari major trendnya. Minor trendnya memang masih turun, major trendnya masih cukup respect ya. Terus kalau kayak INKP, lu lihat aja hari ini INKP turun berapa banyak sih, 0,87% ya minusnya. Harusnya turunnya nggak begitu signifikan ya. Nah ini juga gue masih suka yang besar ya. Terus kalau kayak apalagi ya, Innov itu juga masih naik kan Jok ya. Nah any pullback yang lu bisa dapat itu mungkin diskon yang lu bisa ambil Jok ya. Terus kayak VKTR hari ini turun ke berapa sih, nggak kemana-mana juga ya. Nah mungkin tinggal tunggu momentumnya aja ya. Kalau kemarin Dewa udah jalan Jok ya, ini Dewa termasuk yang gue lagi lihat juga. Nah mungkin kalau pas pullback lo bisa masuk juga ya. Harusnya range di bawah dikit itu lo bisa coba masuk. Nah mungkin ada banyak banget sih Jok, gue ada 400 saham yang gue harus lihat tiap hari untuk screening Jok. Tapi salah satu yang kelihatan ya itu. Kebetulan ini Omah Interior nih, bahas Raja nih. Tadi kita bahas-bahas terus nih Raja sih. Okan di situ gimana nih? Tapi tutup kan agak naik, walaupun sempat turun dulu, terus penutupan pre-close agak naik ke 1000. Ini kayak tanda-tandanya tuh berarti masih kuat atau melemah sih justru dengan pola-pola yang seperti itu? Oke, menurut gua ya, technical wise harusnya itu masih pullback yang wajar Jok ya. Selama sebenarnya rule of thumb-nya gini, kalau kita bicara saham naik itu jangan ada new low Jok, ya. Nggak ada new high sementara nggak masalah, yang paling penting nggak ada new low. Nah di dalam case-nya ini NCKL salah satunya menurut gue menarik, MBMA juga menarik, terus juga NSSS yang lu suka juga menarik, terus kayak tadi Raja itu juga masih menarik. Orang-orang yang pada takut untuk sentuh barang ini buangannya jadi nggak gitu banyak kan kalau kita lihat ya. Nah ini mungkin teman-teman juga boleh perhatiin ya. Tahu-tahu hari ini kayak Java naik banyak, ini berapa banyak sih retail yang pegang Java. Nah itu mungkin view yang harus coba kita lihat deh, siapa tahu yang bawah-bawah ini, yang turun-turun nih masih menarik Jok, atau belum banyak orang yang lirik. Nah ini gue lebih suka cari barang yang seperti itu Jok. Oke. Ya tadi ada reasonnya, ada apa ya Bill ya, di sektor poultry gitu tadi, Cepin nama Java sempat agak naik. Natal orang makan ayam kan. Ya, gua sebenarnya pas tadi ngeliat yang kayak Cepin, Java apa naik, gue juga kayak wah ini kenapa nih tumben nih sektor kayak ngelawan sendiri gitu kan. Nah tapi kalau gue cari-cari berita atau apa gitu, gue sih jujur sih belum nemu sih ada berita apa. Tapi yang mungkin ya, tapi menurut gue ini juga mungkin lebih ke cocokmologi lah gitu ya sebenarnya. Minggu kemarin kalau nggak salah ada berita kita mau ada impor jagung deh gitu kan. Nah kalau sampai itu impor jagung gitu kan, harga jagung bisa turun, mungkin akan bagus juga untuk mereka kan Jok. Rata-rata kan ternak ini pakannya kan mereka kan pakai corn and segala macam kan. Tapi again itu menurut gua masih masih cocokmologi lah gitu, karena beritanya sebenarnya udah keluar dari minggu lalu gitu. Tapi kalau baru direspon hari ini rasanya kayaknya ini ya masih lebih ke cocokmologi lah. Mungkin juga rotation juga Jok gitu, karena kan sektor lain udah naik gitu kan, turun ya orang beli yang masih under own yang kayak tadi lu bilang siapa. Karena memang kalau ngelihat kan market ini kan udah lumayan crowded ya Jok ya, yang main green ya Pegeo lah, BRPT apa segala macam gitu. Jadi begitu hari ini itu saham kena hit, rasanya langsung kayak satu
satu ISG itu jelek banget gitu kan, turunnya juga dalam gitu kan. Jadi menurut gua mungkin lebih ke rotation juga kali ke sektor yang consumer. Karena kalau ngelihat sektor consumer oke juga ya, ini kayak ini ada yang tulis Wismilak juga ya. Wismilak juga menurut gua sih itu salah satu saham yang surprise juga ya. Gua ngelihat dia meskipun kemarin sempat kena yang berita yang kantornya sempat disegel itu ya kan, gue pikir waktu itu kelar nih uptrendnya gitu, ternyata lanjut lagi tuh sampai 2700-an ya gitu ya. Jadi menurut gue ya biasa, orang kalau udah ngelihat waduh kayaknya orang akan defense-nya kan consumer rata-rata gitu. Nah kalau bicara itu salah satu yang tadi gue lihat Jok, ada di MIDI sih Jok. Ada di MIDI sih Jok. Itu juga pullback oke. Juga punya pullback yang oke. Oke, jadi banyak pilihannya tuh ya. Mana tuh? BRMS teknik. Oke. Kalau dari BRMS, gue masih lihat ini pullbacknya masih wajar ya. Kalau kita lihat dengan ada ini, sebenarnya kalau mereka mau buang bisa aja. Tapi hari ini cuma menang 7% kan. Yang which is kalau dilihat secara teknikal, itu harga 204 itu break trend harusnya itu bisa coba masuk dari Billy kayaknya kalau ngobrol. Jadi oke. Jadi kalau BRMS ya menurut gua juga masih oke. Obviously kita tahu dia punya kapasitas produksi tahun ini bakal naik Jok ya. Dan sebenarnya ya gua selalu percaya itu biasanya kalau Agustus lewat itu gold itu lebih cenderung naik Jok ya. Nah mungkin kalau kita nggak mau kaitan sama ini sendiri ya, sebenarnya company-nya sendiri kan doing well Jok ya. Nah harusnya momen-momen waktu turun ini ya buat yang punya cash itu sebenarnya favorable. Yang nggak punya cash ya mungkin nangis doang Jok kalau udah nyangkut, apalagi udah pakai T+ nih. Nah ini mungkin ya teman-teman bisa lihat juga dari BRMS. Oke, tadi view tentang gold lu ya cenderung naik after Agustus ya, which is ini udah September Oktober. Alright, itu bisa jadi saat. Nah, itu kan potensi juga sama kalau memang naik ya MDKA jadi kelihatan ada katalis juga. Walaupun tadi kata Billy, nikelnya juga ini ngeri-ngeri sedap karena udah mendekati 18.000 ya. Cuman kalau memang dia justru kalau udah 18.000 kita lihat harganya si MDKA di mana. Kalau 18.000 kan mungkin support. Jadi kemungkinan mantul ke 20.000 lagi kan lebih besar daripada dia kecenderungan turun sampai 16.000 gitu kan. Ya biasanya sih itu jadi level-level support ya. Nah kemudian nih ada yang nanya juga Indofood kalau secara fundamental ada update apa ya Bill ya? Kalau misalnya CPO naik ya sebenarnya kurang bagus juga, right? Ya agak CPO ya. Apa tadi? Indofood ya? Oh, kalau Indofood ya balik lagi Jok. Menurut gua kalau CPO naik ya lu bisa argue kayak gitu, tapi Indofood kan itu holding juga Jok. Mereka punya juga kan kayak anak-anak yang CPO juga, ya itu harusnya labanya juga oke kan menurut gua gitu loh. Tapi again menurut gua kalau saham consumer biasa perform kalau market lagi defensif kayak gini aja lah Jok gitu. Tapi kalau misalnya market lagi growth ya lu nggak bisa expect consumer itu bisa ngasih lu cuan yang beggar-beggar model kayak Wismilak, Pegeo, BRPT, kasih yang kayak Pani segala macam, itu nggak bisa kayak begitu gitu. Memang saham consumer tuh kelihatan paling cantik itu kalau misalnya market lagi turun. You wish you have consumer gitu. Tapi begitu lu punya consumer pas market lagi rally, you wish you don't have consumer gitu. Nah, jadi memang ini sektor yang ya pas lagi jelek orang baru lihat harusnya gue punya consumer nih atau apa gitu. Tapi begitu market bullish, wah consumer is the first stock yang biasa lu lepas, lu ganti yang lain yang saham-saham yang kalau ini adrenalinnya tinggi gitu. Nah, jadi menurut gue kalau ke Indofood company-nya pasti doing very well, apalagi kalau misalnya harga CPO-nya yang tadi Bang, kalau memang CPO naik ya dia pasti akan kebagian untung juga Jok sebenarnya di Indofood-nya. Itu kan ada LSIP kan gitu loh.
Atau kalau misalnya gue jadi kepikiran kalau misalnya saham-saham consumer ya, yang makanan, minuman, bener-bener cari yang ada dividennya gede. Mungkin kayak contoh nih, ini out of nowhere aja ya, Delta gitu kan. Kayak kalau dia bisa bagi lagi 250, 300 perak, itu kan almost itu 10% gitu. Mungkin itu jadi safety net. Meanwhile harganya juga agak di bottom gitu kan. Nah, lebih cari yang kayak gitu mungkin pegang jangka panjang merasa lebih aman gitu daripada mungkin berharap naik tapi jangka pendek. Wah, itu bukan di sektor consumer, Bu, ya kan? Abdullah nih ada pertanyaan. Ingin bertanya dengan saham-saham tech pasca pelarangan TikTok. Nah, Goto tadi sempat naik tapi tutup kuning ya. Buka kemarin harusnya diuntungkan karena e-commerce, beli-beli. Nah, menurut kalian gimana, Bill? Hans, kayak ini apa nggak ada pengaruhnya gitu dilihat-lihat. Ya, sebenarnya udah pasti dengan TikTok Shop itu dilarang ya, Cok ya. Itu pasti ada sentimen positif untuk yang e-commerce di Indonesia. Pertama, kita lihat simpel aja. Begitu kemarin TikTok itu aturannya bakal di ban, lu bisa langsung lihat kemarin malam gue langsung cek Shopee punya share price di US sana. Itu dari $36 naik jadi $41 gitu kan. Terus pas gue search orang-orang di luar sana ngomong kenapa Shopee naik, semua langsung pada bilang TikTok Shop ban in Indonesia. Jadi sentimen yang ada di Indonesia itu nyampe tuh ke US market. Biasa kan kita nyari sentimen US nyampe ke Indo kan. Nah, ini sentimen Indo nyampe ke US, itu Shopee-nya langsung rebound. Nah, coba again menurut gua gini, orang bilang TikTok Shop ini bikin kayak pasar di mana-mana gitu kan, turun, sepi segala macem. Nah, menurut gua kita harus lihat juga bener nggak itu karena TikTok Shop atau enggak gitu kan. Karena kita lihat nih, ini kan misalnya di ban nih ya. Kalau misalnya ini di ban tapi ternyata nggak ada improvement di pasar tanah itu dan segala macam itu, dan kita bisa assume dan simpulin bahwa memang pola konsumen yang udah berubah, Jok. Bukan karena dia TikTok Shop ini terus sepi, itu enggak. Nah, tapi again dengan di ban-nya itu pasti short term ada impact positif juga, Jok. Karena berarti kan lu kan tahu barang-barang di toko itu kan murah banget yang di TikTok Shop itu kan. Nah, dengan begini kan bisa ngurangin pressure untuk burning money gitu buat kayak Goto, Lazada, Shopee apapun lah kayak sini gitu. Jadi overall positif harusnya, dan kalau volume di e-commerce Indonesia juga improve ya udah pasti bagus juga mungkin untuk yang supportingnya dalam artian di sini mungkin lebih ke asa kali ya menurut gua gitu. Oke, ya benar. Jadi sentimennya ya sebenarnya positif, tapi pergerakan harga itu tergantung marketnya juga lah ya. Nah, Aira apa kabar nih? Udah lama nggak lihat Aira. Oke, pertanyaan apa lagi? Pasukan satu lotnya Serok. Oke, kalau Telkom gimana? Nah, Telkom ini kan sebenarnya nih satu blue chip yang udah jarang mungkin dibahas ya, karena nggak kemana-mana. Paling terakhir kan yang IndiHome Telkomsel itu doang beritanya. Tapi harganya cenderung flat sih di 38-an, 37-an, udah stay, udah mungkin hampir 2 bulan gitu. Kalau secara technically, Hans, saham-saham kayak ini menunjukkan bottoming atau enggak sih? Model-model kayak gini dia udah nge-base gitu di 37-an. Kalau bicara soal Telkom, Jok ya, memang dia mungkin masih lebih ranging ya. Bottoming itu bukan selalu kayak dia double bottom lah atau head and shoulder ya. Namanya akumulasi bisa aja, Jok ya. Tapi balik lagi, Jok, waktu kita bicara lu sebagai trader atau sebagai swing itu strateginya beda. Buat orang yang trader, Jok ya, paling enak itu kalau udah tahu bawah sama tahu atas, Jok. Seenggaknya tektok di sana tuh lebih gampang daripada lu tektok waktu barangnya lagi uptrend. Kadang-kadang lu tektok abis lu jual, Jok, harganya naik ke atas. Nah, berkaitan sama Telkom, kita coba lihat ya, Excel hari ini turun berapa banyak, ISA turun berapa banyak, nggak begitu banyak juga ya. Kenapa? Ya memang sektornya pas retail lagi nggak pegang banyak juga, Jok ya. Nah, kenapa kok menurut gua Telkom pas waktu di 3.700 something, ya mungkin good deal. Apakah dia udah pasti uptrend? Enggak, memang masih ranging doang, Jok ya. Malah kalau dilihat pilih, ya gua akan pilih ISAT-nya, Jok ya. Oke, jadi lebih ke ISAT ya, di Telkom udah ini ya. Sektor Telkom
menjelang akhir tahun kan biasa balik lagi ya orang ngomong-ngomong pakai kuota, pakai data atau liburan kemana lah semua pakai telepon. Menurut kalian itu masih jadi topik pembicaraan yang seperti itu atau udah nggak zaman nih ngomongin kayak gitu? Telco. Ya menurut gua sih udah nggak zaman kali ya Jok ya, kita apa pakai seasonality kayak begitu-gituan, karena again telco menurut gua di Indonesia lo harus fokus ke konsolidasi sektornya sih. Kalau sektor ada konsolidasi, pemainnya udah pada konsolidasi, dan pressure untuk perang harga apa segala macam gak ada, menurut gua itu baru sektornya bisa bisa lebih improve sih gitu. Jadi menurut gua kalau kayak bakal konsum lebih data apa segala macam, menurut gua itu sama seperti anggapan gitu kan bahwa kalau bulan kuartal 4 Desember Januari harga coal pasti naik kayak gitu karena winter sama segala macam, which is gak selalu kejadian loh kayak begitu gitu loh. Bill, Jok, gue mau nanya kan kalau bicara soal yang tadi tech sektor, kayak halo Bernard. Jadi kalau kita bicara soal tech sektor tadi ya, Jok, ini kan Bradley lagi gemar, Bill. Dia kan sebenarnya masih berbau China, Jok ya, Bill sama Bernard. Mungkin nggak sih dia ini cuma momentum sementara, at the end of the day juga mereka bisa beroperasi ya. Apalagi kalau lu lihat investasi di China tuh banyak banget. Masa cuman ini lu mau benar-benar mau ban China, lu meresikokan investasi China yang cukup gede gitu ya. Mungkin lebih ke sentimen, gimana menurut kalian? Menurut Koko Bernard dong gimana nih? Langsung ditodong dulu. Kasih Bernard dulu. Halo bro. Aduh. Apa kabar? Ya, gimana ya? Kalau kita ngomong sektor telekomunikasi ini, kalau nggak konsul-konsul itu pukul-pukulan sendiri ya sampai mampus kayak Billy bilang, itu nggak akan bisa bagus lah valuasinya. Terus kalau ini konsolidasinya telat, nanti terlanjur eranya udah beralih dari yang pakai kabel, pakai tower jadinya satelit, ya mampus juga tuh yang udah capex gede-gede. Karena satelit itu pemain global bisa masuk kemanapun loh, sisa bayar uang preman aja ke negaranya. Nah, negara kan mana mau pusing sama yang capex, mau tebik ada American Tower kayak, mau udah capex berapa kayak, kalau katakanlah Starlink masuk bayar royalti ke negara ya diterima. Kalau yang si Huawei punya satelit masuk bayar royalti bagus ya diterima. Kayak gitu kan. Oke. Ya, cuma kalau kayak Starlink-nya Elon Musk kan katanya dia nggak mau pakai pekerja Indonesia ya, nggak tahu, gue baca artikelnya benar nggak tuh, nggak ngerti sih. Tapi ya tawaran lah ujung-ujungnya kan. Jok, masih banyak sektor lebih bagus Jok, intinya kayak gitu aja Jok lah. Gitu. Oke, kalau gitu langsung nih, Koko Bernard, menurut lo sektor apa yang kira-kira lu lagi pantau untuk kuartal 4 nih? Kalau tadi kan kita kepikiran mungkin ada konstruksi mungkin ya, atau ada properti gitu, atau komoditi. Kalau lu gimana? Komoditi. Yang mana? Lu lebih prefer komoditi yang mana? Oil kah? Atau masih coal? Atau nikel? Cita-cita komoditi yang punya cita-cita yang gitu-gitu lah, bukan komoditi flat doang. UNTR tuh bagus karena dia kan sekarang jadi holding mining ya, nggak cuma kontraktor doang, nggak cuma jual alat berat doang, dia ada saham di Singsan, dia punya saham di mineral mining di Australia, terus dia juga punya, nggak salah dia juga mau masuk ke copper, ya kayak gitu-gitulah. Yang sekarang yang mainnya holding tambang kayak gitu menarik deh. Oke, wah itu insight ya, baru ya, maksudnya angle yang berbeda. Untuk big cap juga lebih tenang gitu kan, nggak saham-saham small doang yang terpengaruh oleh satu bahan komoditi doang, tapi ternyata dia gabungan, jadi bisa lebih safe secara bottom line-nya kan gitu kira-kira ya. Betul. Soalnya sekarang menurut saya trennya beberapa emiten batu bara itu udah arahnya jadi holding mining, nggak cuma diversifikasi ke satu mineral doang. Kayak Dawit aja mainnya ke copper, coal, selain kontraktor juga kan, kayak gitu. Nah,
kalau dengan dia misalnya menjadi seperti itu, lu menghitung valuasinya lu masih dengan metode yang sama, PRPBV, atau lu pakai NAV atau something else gitu, Ko Bernard, wajarnya? Gampang, hitungnya dari earning aja. Ya at least earningnya dia punya PER di atas cool di bawah 10 udah oke lah. Gitu ya, masih oke, masih gampang lah ya untuk di track ya. Rata yang di holding mineral kayak gitu kan kasih dividen juga bagus. Kayak gitu, itu oke lah. Oke. Nah, kalau mungkin lu mau spill selain di grup Bernard 88 ya, warga 88 ya, lu mau spill untuk warga di sini mungkin satu stok yang lu lagi pantau, Ko Bernard? BRMS. BRMS, oke. Tadi ada yang nanya juga BRMS ya. Tadi kata Hans gold seasonnya naik, gold. Kalau aku sih lihatnya simple. Itu kemarin buangan putih kan 1T ya, 900 miliar ya. Setelah buangan di bid itu dia masih nyisain berapa juta lot tuh. Ternyata nggak ada tuh, nurunin harganya dia. Masih ketahan di 208. Malah tadi sempat breakout 218 ya sampai 226 ya sebelum gempa bumi ya. Jadi ya menurutku sih itu demand areanya kuat ya. Jadi arah-arahnya sih kayaknya ada sesuatu yang mau di-refill lah mungkin. Nah, kalau ngelihat secara garis besar dari clue-clue yang ada ya, tinggal nunggu kapan itu koper yang ada di Gorontalo mau di joint operation kan sama Aman ya. Kan itu kan pasti butuh capex tuh. Butuh capex kan pasti butuh corporate action tuh. Red issue. Ya, whatever lah. Ya kemungkinan paling dekat red issue lah. Walaupun mungkin red issue-nya baru tahun depan ya setelah pabrik keduanya selesai. Kayak gitu. Cuma kayaknya ada arah-arah ke sana. Kayaknya. Lu tadi itu apa jok ke Bernard. Yang paling hot nih, gimana Bernard? Apa ESG fund nih? Nah itu dia tuh. Nah itu yang hot gue itu. Ini kesukaanku. Kalau aku selalu punya moto itu ya, ESG tai kucing. ESG itu bullshit semua. Nggak ada itu ESG-an. Jadi kalau selama ini kita masuk saham coal diomong, wah nggak ada ESG, nggak ada flow. Saham coalnya Baker, itu yang ESG fund sekarang brodol semua gitu kan. ESG itu nggak murah Pak. Begitu orang memutuskan untuk comply ESG, setiap dia mau capex, itu capexnya meledak 30% Pak, at least Pak, in average. Nggak semua orang bisa afford dalam kondisi kayak gini. Jadi ya realistis aja lah. Itu yang ngomong ESG itu karena mereka nggak punya coal, mereka nggak punya apa-apa, makanya ngomong ESG, gitu kan. Oke. Ya benar, ada benarnya. Nah, ini untuk closing ya, kayak malam ini kayaknya ada Fed minutes meeting ya. Apa itu dia membahas apa sih kalau boleh di speak? Repo will. Ini ada consumer confidence below expectation ya. Barusan keluar. Jadi kalau consumer confidence below expectation harusnya sih spending kerem lagi ya. Harusnya sih inflasi barang kerem lagi sih bulan ini. Berarti nanti ujung-ujungnya mempengaruhi suku bunga ya. Apakah akan flat lagi atau? Aku belum lihat XY koreksi ini. Begitu consumer confidence-nya datanya jelek. Oke. Nah, ya Billy ada ini tips untuk besok kita melihat apa lagi? Gue sih nunggu aja market lah, nggak ada yang harus lihat market jalan deh, nggak ada clue ngapain deh. Lu gimana Bil? Yang prepare buat besok? Ya, gue prepare buat besok mah cuma ini aja Jok. Yang penting Pani Wintermar gue nggak kenapa-kenapa, I'm okay Jok. Itu yang paling penting sebenarnya kalau gue. Tapi again menurut gue sekarang sih yang penting kalau di market lu harus cepet, menurut gue ya, market lagi kayak gini lu harus cepet take profit sih. Ada profit berapa ambil aja dulu. Kalau nanti naik lagi urusan belakangan, nanti lu bisa beli lagi. Karena sekarang lu bayangin kayak misalnya kayak Kin atau kayak apa tuh, lu pikir lu udah enak gitu di atas ya, dalam 1 hari habis semua bos. Itu
profit aja sih. Kalau ada untung, masalahnya ntar lu bisa kejar lagi di atas gitu. Ya, oke ya. Jadi main jangka pendek aja di saat market mungkin masih merah gitu ya. Lebih baik yang udah profit nanti ada cash lagi, setidaknya bisa makan di bawah kan. Itu kalau nggak ada cash, harga murah juga percuma, nggak bisa jadi apa-apa, cuman penonton doang. Kira-kira gitu. Kecuali pakai margin gitu ya kalau kata Hans ya. Oke, Ko Bernard, gue ada closing statement untuk besok gitu, teman-teman perhatiin apa lagi gitu yang menurut lo itu jadi kunci. Besok sih kemungkinan IHSG udah area demand ya. Jadi kalau ada koreksi antara besok atau Jumat, manfaatin BOW itu duit kececeran tuh. Oke. Sesimpel beli BRI aja itu bisa cuan tuh. Oke, nggak usah neko-neko ya. Karena kemungkinan 1-2 hari ke depan harga ya cenderung murah ya, berarti ya udah di posisi demand tadi. Iya. Ini udah ngetes secondary uptrend, mau ngetes primary uptrend, mau kemana lagi, belum ada trigger kok untuk ngelepas dari primary uptrendnya. Jadi ya yang penting selective buying, BOW juga banyak yang udah area demand ya Hans ya. Dan lo optimis akhir tahun tetap di atas 1.000 IHSG-nya? 73. 73. Nah. Kalau kita lihat balik lagi ya, kita kan kalau lihat ya IHSG ini kan udah jalan dari Juli sampai Agustus, even September ya. Sebenarnya kalau kita lihat ya, nggak mungkin orang jalan terus itu nggak ada istirahatnya, pasti capek. Nah mungkin ini sekarang bisa fase capeknya. Nah yang menarik itu ya, IHSG itu rapi loh ya Bernard ya. Itu sebenarnya jalannya di dalam channel, nggak pernah buat new low. Sebenarnya selama dia belum buat new low, kita nggak usah antisipasi terlalu banyak sih ya. Lebih kayak oke, dia nggak ada new low, uptrend. Udah itu. Tinggal yang mendorong dia naik apa ya? Pasti ya flow asing untuk ke barang-barang yang gede ya mungkin beratnya. Untuk sementara selama dia masih di range kecil-kecil gitu ya mungkin mid to small cap yang nggak begitu banyak asingnya lebih favorable ya. Tapi kalau memang kita mau fokus ke barang-barang yang bottoms up yang kayak Bernard punya tadi, BRMS itu juga menurut aku sangat menarik masih. Apalagi area-area sekarang ya. Terus juga kalau mau lihat MIDI salah satunya ya. Alfamart aja nggak turun kemana-mana juga Jok ya, malah ranging di situ orang-orang nggak lihat keluar masuk memang 4%, seenggaknya lu stabil ngambil 4% itu. Itu all you can eat bos, 4% udah berapa ronde dari awal tahun. Betul dan itu nggak ada yang nyangka kan, barangnya pelan-pelan. Nah paling enak tuh barang yang pelan-pelan naik, nggak ada yang lihat kayak Wismilak diam-diam naik terus. Alfamart naik terus ya. Kalau Pani itu terkecualian lah, tahu-tahu dia naik meledak 100%, 120% yang Jogi nggak punya sama sekali nih. Nah, anyway, Bevin lu gimana, Jok? Lama nggak mau Bevin nih? Oke, nanti kita konsultasi lagi ya berempat ya di luar live IG ya untuk membahas nih Porto 2024 gitu. Bukan cuma bahas capres tapi bahas Porto, harus restock Porto nih gitu ya judul. Oke. Kalau gitu, thank you banget Billy, Ko Bernard, Hans, teman-teman semua. Ingat ya, kita jadi 1-2 hari ini kalau ada penurunan bisa manfaatkan untuk BOW ya. Nggak usah pusing-pusing pilih saham-saham small cap, saham gede juga mungkin bisa cuan. Oke? Bye-bye teman-teman semua. Malam. Thank you, Hans. Thank you, Jok. Thank you, teman-teman.